Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu kisah paling menakjubkan dari sejarah Nusantara. Sebuah cerita tentang kerajaan yang adil, makmur, dan seorang ratu legendaris yang namanya bergema hingga kini. Siapakah dia? Dialah Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga. Mari kita bersama-sama mengungkap kejayaan dan misteri yang menyelimuti Kalingga. Kisah kita dimulai pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Di pesisir utara Jawa Tengah, berdirilah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang megah bernama Kalingga, atau sering juga disebut Holeng. Meskipun namanya mungkin tidak sepopuler Majapahit atau Sriwijaya, Kalingga menyimpan cerita yang luar biasa, terutama di bawah kepemimpinan Ratu Sima yang naik takhta sekitar tahun 674 Masehi. Siapakah Ratu Sima ini? Dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat adil, tegas, dan bijaksana. Hukum di Kalingga di bawah pemerintahannya ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapapun yang melanggar, entah itu rakyat biasa atau bahkan anggota keluarganya sendiri, akan menerima hukuman yang setimpal. Keadilannya yang legendaris ini membuat Kalingga menjadi negeri yang sangat aman dan tentram. Salah satu cerita paling terkenal tentang ketegasan Ratu Sima adalah kisah kantung emas. Konon, untuk menguji kejujuran rakyatnya, Ratu Sima sengaja meletakkan sebuah kantung berisi emas di tengah jalan, di persimpangan yang ramai. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh atau mengambil kantung emas itu. Semua orang tahu, menyentuh barang yang bukan miliknya adalah kejahatan besar di Kalingga. Namun, setelah 3 tahun, seorang pangeran, yang tak lain adalah putra mahkota atau putra sang ratu sendiri, secara tidak sengaja menyentuh kantung emas itu dengan kakinya. Kabar ini sampai ke telinga Ratu Sima. Tanpa ragu, sang ratu langsung menjatuhkan hukuman mati kepada putranya sendiri. Para menteri dan pejabat istana terkejut dan memohon ampunan untuk sang pangeran. Mereka berargumen bahwa pangeran tidak berniat mencuri, hanya tidak sengaja menyentuhnya. Setelah melalui perdebatan panjang, Ratu Sima akhirnya melunakkan hukumannya. Beliau berkata, kesalahannya ada pada kakinya, maka kakinya lah yang harus dihukum. Maka, sebagai gantinya, ibu jari kaki sang pangeran dipotong. Kisah ini mungkin terdengar ekstrem, tapi ini menunjukkan betapa Ratu Sima menjunjung tinggi hukum dan keadilan di atas segalanya, bahkan di atas perasaan pribadinya sebagai seorang ibu. Keadilan ini menjadi fondasi kemakmuran Kalingga. Di bawah kepemimpinan Ratu Sima, Kalingga mencapai puncak kejayaannya. Pertanian menjadi sektor utama yang sangat maju. Kalingga dikenal sebagai penghasil padi berkualitas tinggi, serta minuman dari bunga kelapa. Sistem irigasi yang canggih membuat sawah-sawah di Kalingga sangat subur. Selain itu, letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa menjadikan Kalingga sebagai pusat perdagangan maritim yang penting. Pelabuhannya ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai penjuru dunia, seperti Tiongkok, India, dan Arab. Mereka datang untuk berdagang rempah-rempah, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Catatan dari dinasti Tang di Tiongkok bahkan menyebut Kalingga atau Holeng sebagai kerajaan yang kaya raya dan makmur. Hubungan diplomatik dengan Tiongkok berjalan sangat baik, dibuktikan dengan adanya pengiriman utusan secara rutin. Kalingga juga menjadi pusat perkembangan agama Buddha yang signifikan di Jawa. Banyak pendeta dan biksu dari Tiongkok datang ke Kalingga untuk belajar dan menerjemahkan kitab-kitab suci Buddha dari bahasa Sanskerta. Salah satu yang paling terkenal adalah seorang biksu bernama Huaining, yang tinggal di Kalingga selama 3 tahun untuk bekerja sama dengan seorang biksu lokal bernama Janabhadra dalam menerjemahkan naskah-naskah Buddhis. Ini menunjukkan bahwa Kalingga tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga menjadi pusat intelektual dan spiritual yang dihormati. Namun, di balik semua kejayaan ini, Kalingga menyimpan sebuah misteri besar yang hingga kini masih menjadi perdebatan para sejarawan, yaitu lokasi pasti ibu kotanya. Berbagai catatan kuno dan peninggalan arkeologi memberikan petunjuk, tapi belum ada yang bisa memastikan di mana letak pusat pemerintahan Ratu Sima yang legendaris itu. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa pusat Kalingga berada di sekitar Pekalongan dan Batang. Pendapat ini didukung oleh nama Pekalongan yang konon berasal dari kata Pekaling En yang berarti tempat milik Kaling. Selain itu, temuan arkeologi di wilayah Batang juga memperkuat teori ini. Teori lain menunjuk ke wilayah Jepara. Di sana, ada sebuah kecamatan bernama Keling. Nama ini dianggap sebagai bukti linguistik yang kuat bahwa pusat kerajaan Kalingga pernah berada di sana.
Beberapa peninggalan seperti Candi Angin dan Candi Bubrah di Jepara juga sering dikaitkan dengan era kerajaan Kalingga. Ada juga yang meyakini pusat Kalingga berada di pedalaman, di sekitar Purwodadi atau Blora, yang kemudian berpindah ke pesisir. Bahkan, beberapa penelitian terbaru mengarahkan lokasi ke wilayah dataran tinggi Dieng, berdasarkan penafsiran naskah kuno dan temuan arkeologi di sana. Misteri lokasi ini membuat kisah Kalingga semakin menarik untuk ditelusuri. Seolah-olah kerajaan ini sengaja menyembunyikan jejaknya, meninggalkan kita dengan teka-teki sejarah yang menantang. Lalu, bagaimana akhir dari kerajaan Kalingga? Setelah masa pemerintahan Ratu Sima yang gemilang, nasib Kalingga menjadi kurang jelas. Sejarah mencatat bahwa setelah Ratu Sima wafat, kerajaan Kalingga terpecah menjadi dua. Cucu Ratu Sima, Sanjaya, nantinya menjadi tokoh penting dalam sejarah Jawa dengan mendirikan kerajaan Mataram kuno. Ini menunjukkan bahwa warisan dan darah kepemimpinan Kalingga tidak lenyap begitu saja, melainkan bertransformasi dan melahirkan kerajaan-kerajaan besar lainnya di tanah Jawa. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ratu Sima dan kerajaan Kalingga? Pertama, pentingnya kepemimpinan yang adil dan tegas. Ratu Sima membuktikan bahwa hukum yang ditegakkan tanpa kompromi adalah kunci menuju negara yang aman, tertib, dan makmur. Kedua, kisah Kalingga menunjukkan betapa majunya peradaban Nusantara di masa lalu, baik dalam bidang pertanian, perdagangan, maupun keilmuan dan spiritual. Kisah Ratu Sima adalah inspirasi abadi tentang bagaimana seorang pemimpin bisa membawa bangsanya menuju puncak kejayaan melalui integritas dan keadilan. Meskipun banyak misteri yang masih menyelimuti keberadaan Kalingga, semangat dan nilai-nilai yang diwariskannya akan selalu hidup dan relevan hingga hari ini. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa sejarah Nusantara penuh dengan tokoh-tokoh hebat dan kerajaan-kerajaan luar biasa yang layak untuk kita kenang dan banggakan. Ratu Sima mungkin telah lama tiada, dan istananya mungkin masih tersembunyi, tetapi legendanya akan terus hidup selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga cerita tentang Ratu Sima dan kerajaan Kalingga ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar sejarah dan budaya Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.